Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami kisahkan kisah tentang terjebak masa lalu. Abdul Muiz adalah seorang santri jebolan sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Santri yang sebenarnya cukup alim ini telah menikah dengan seorang wanita idamannya dan telah dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Kehidupan keluarga kecilnya cukup bahagia, rizkinya pun berkecukupan. Namun, di tengah bermasyarakatnya dengan penduduk yang semuanya awam itu, Muiz, sapaan akrab santri tersebut, dia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang santri. Ya, dia enggan berdakwah atau mengajak para masyarakat untuk mengenal lebih dalam apa itu ilmu agama. Bukannya masyarakat menutup pintu, namun sampai saat itu belum ada dai yang masuk di desa yang sebenarnya menanti kedatangan seorang guru itu untuk menuntunnya beribadah kepada Gusti Allah. Anehnya, tak ada satupun masyarakat yang mengetahui bahwa di desa tersebut sebenarnya ada sosok pembimbing yang selama ini mereka nanti-nanti. Tepat, sosok pembimbing itu adalah Muiz. Namun, Muiz pun tak menunjukkan tanda-tanda untuk segera menunjukkan keilmuannya. Memang, Muiz sengaja menutup-nutupi kalau dia adalah lulusan pesantren. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Dia malu pada masa lalunya. Padahal, walau bagaimanapun, dakwah itu tetap wajib, apapun alasannya. Ya, dulu sebelum masuk ke desa yang terletak di tengah hutan itu, Muiz pernah mengalami masa-masa kelam. Dia pernah terjerumus dalam dunia yang dimana dia sangat sulit untuk melakukan sholat. Hal itu dikarenakan saat keluar dari pondok pesantren dan ingin segera menikah, Muiz merantau untuk mencari modal dalam pernikahannya tersebut. Dan saat itu kebetulan dia bergaul dengan teman-teman di perantauan yang tidak mau mendirikan sholat. Muiz pun terpengaruh pada akhirnya. Dan alhamdulillah, setelah pulang dan menikah, Muiz pun sadar dan dia mengkondoi semua sholat-sholat yang pernah ia tinggalkan. Hanya saja dia tetap enggan untuk berdakwah. Bagaimana mungkin saya menjadi pembimbing, lawang saya sendiri masih perlu dibimbing. Begitu kira-kira isi hati Muiz. Begitu kira-kira isi hati Muiz, santri yang sebenarnya dalam hati kecilnya berniat untuk membenahi masyarakatnya itu. Hingga suatu ketika, saat Muiz menghadiri acara alumni di pondok pesantren tempat ia menuntut ilmu, tiba-tiba dia ditimbali oleh Pak Kiai
pengasuh pondok pesantren tersebut. "Kang Muiz, kamu ditimbali Pak Kiai," kata salah seorang teman Muiz. Memang Muiz belum sempat sowan karena sibuk berbincang-bincang dengan teman-temannya. Sowannya nanti saja setelah selesai acara, pikir Muiz. Muiz pun langsung kaget. Ada apa gerangan sampai-sampai Pak Kiai nimbali saya? Tanyanya dalam hati. "Memangnya ada apa, Kang?" tanya Muiz pada temannya. "Gak tahu, Kang. Tadi saat mau keluar dari dalam, tiba-tiba Pak Kiai menyuruh saya untuk memanggilkanmu," jawab teman Muiz. Muiz pun langsung berdiri, memakai peci, dan langsung pergi menghadap kepada Pak Kiai. Setelah menghadap Pak Kiai, tiba-tiba Pak Kiai dawuh, "Kang Muiz, berdakwah itu tidak harus orangnya bersih dari dosa," kata Pak Kiai yang seolah-olah tahu apa yang dialaminya selama ini. Kalau berdakwah menunggu orang yang sempurna, tentu di zaman ini tidak ada yang berani berdakwah, Kang. Karena selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, terang Pak Kiai dengan penuh wibawa. "Lagi pula, apa yang sudah kamu pelajari di sini sudah cukup untuk membimbing orang-orang awam. Seandainya kamu belum cukup ilmu, aku tak akan menyuruhmu untuk berdakwah. Salah-salah, bukannya membimbing, kamu malah menyesatkan," tambah Pak Kiai. "Dan nanti kalau kamu sudah berhasil dalam dakwahmu, kamu jangan lupa, idza a'jabaka i'jabun nasi ilaika fa'jib lisatrillahi alaika." Tatkala kamu terheran-heran dengan orang-orang yang takjub kepadamu tentang keilmuanmu dan kewibawaanmu, maka yang paling kamu harus herani adalah bagaimana Gusti Allah menutupi semua kesalahanmu. Karena seandainya Gusti Allah menampakkan kesalahan-kesalahanmu, tentu akan lain lagi ceritanya, kata Pak Kiai yang seolah-olah memberi isyarat kalau dakwahnya Muiz akan berhasil. "Kang, ingat, fa innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait." Orang-orang yang dikasihi oleh Gusti Allah tidak akan terhina, dan orang-orang yang dibenci Gusti Allah tidak akan mendapatkan kemuliaan. Janganlah kamu merasa malu untuk berdakwah karena selalu terbayang-bayang kesalahanmu. Justru itu termasuk tipu daya setan supaya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. "Ya sudah, kamu boleh pamit," kata Pak Kiai dan menyuruh Muiz untuk segera bergabung dengan teman-temannya di aula pondok karena acara sudah mau dimulai. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.